Malam ini, Mbah Den mengadakan kegiatan rutin setiap malam Selasa. Mbah Den menggelar acara yang dikenal dengan rutinan ngaji roso disertai dengan gemblengan solawat, di mana para tamu berkumpul untuk melakukan zikir bersama dan mengaji roso. Kegiatan ini bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, yang bertujuan untuk membuka pemahaman tentang ilmu hikmah. Melalui acara ini, para tamu diajak untuk menyelami makna kehidupan yang lebih dalam, serta menggali potensi spiritual yang ada dalam diri masing-masing. Dengan melantunkan solawat dan mengaji roso, kita diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka pintu-pintu ilmu dan keberkahan yang selama ini mungkin belum kita sadari. Dengan kehadiran Mbah Den, para tamu merasa terinspirasi dan termotivasi untuk terus belajar dan mendalami ajaran-ajaran spiritual. Kegiatan ini bukan hanya sekadar acara, tetapi merupakan sebuah kesempatan berharga untuk memperkuat iman, meningkatkan rasa syukur, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Semoga malam ini membawa banyak berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya hanya berharap kepada panjenengan semuanya yang mengikuti saya, yang ngefans dengan saya, yang menjadi jamaah dari majelis dzikir sholawat Siri Aladuni, sholawat An-Nuridati, untuk istiqomah mengamalkan sholawatnya, supaya hati kita penuh mahabbah dan dihindarkan dari kebencian. Amin ya rabbal alamin. Karena di akhir zaman ini fitnah yang paling besar itu adalah kebencian. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, seperti baginda Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia tapi ke semuanya, ke makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau panjenengan pernah melihat saya di TikTok sering melepas ayam di alam, itu semuanya saya lakukan karena bentuk rasa cinta saya kepada semuanya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diikuti gerakannya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qibla sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa anta iksiru wa khali anta misbahu suduri sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu tangane di dalah ni teng dodone sebelah kiri ngeten. Ya habibi ya
Muhammad ya rusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam malaki balataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ala Muhammad
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi 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 wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nggih, sepindah kula ucap matur suwun sangat. Saya ucapkan terima kasih karena panjenengan semuanya mau untuk datang silaturahmi ke tempat saya. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Semakin ittaqullah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada baginda Rasulullah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin sayang kepada istrinya, dan semakin bertanggung jawab kepada anak-anak kita semuanya. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya tahu bahwa panjenengan datang ke sini niatnya benar-benar lillah billah, niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan ridha Allah, kita pun juga harus ridha dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap panjenengan semuanya ridha dengan apapun yang Allah berikan kepada diri kita dan menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah masalah, biarlah menjadi masalah. Tetapi yang terpenting kita harus ikhlas dan ridha dengan apapun yang Allah berikan. Seperti air yang mengalir, masalah nanti akan hilang dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita tetap di jalan Allah, tetap menjalankan sholat dan mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dengan cara menjaga hati kita dan cinta kepada negara. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya berharap kepada panjenengan semuanya yang mengikuti saya, yang ngefans dengan saya, yang menjadi jamaah dari majelis dzikir sholawat siri ala duni, sholawat an-nuridati, untuk istiqomah mengamalkan sholawatnya supaya hati kita penuh mahabbah dan dihindarkan dari kebencian. Amin ya rabbal alamin. Karena di akhir zaman ini fitnah yang paling besar itu adalah kebencian. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, seperti baginda Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia tapi ke semuanya, ke makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau panjenengan pernah melihat saya di TikTok sering melepas ayam di alam,
Itu semuanya saya lakukan karena bentuk rasa cinta saya kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Nanti yang pertama saya minta panjenengan baca Al-Fatihah 3 kali. Oke, terus setelah itu sampean membaca surat Al-Ikhlasnya 3 kali, Falak, An-Nas 3 kali. Terus setelah itu membaca surat At-Taubah Laqad Ja'akum 3 kali, membaca Kursinya 3 kali, dan dilanjutkan dengan membaca sholawat An-Nuridatnya 3 kali, tahan nafas. Setelah itu tarik nafas dari hidung, sebut hu, tahan sekuatnya di dada, zikirkan Allah Allah, lepaskan dari mulut Allah. Setelah itu cukup dirasakan saja keluar masuknya nafas, masuk nafas sebut hu, keluar nafas sebut Allah. Cukup dirasakan, dan membacanya sirri atau membacanya di dalam hati. Cukup sampai rasakan keluar masuknya nafas. Ketika masuk nafas sebut hu, keluar nafas sebut Allah. Nonton nggih? Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Al-Fatihah. Tangannya cukup ditaruh di dada gini, seperti ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u wa la yudriku ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bis samai illa bihi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tarik nafas dari hidung, baca dalam hati shalawat nuridat. Dalam hati Allah, tahan nafas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sal asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tarik nafas, tahan dalam hati, baca shalawat nuridat. Tarik nafas dari hidung, sebut hu dalam hati, tahan di dada sekuatnya zikir Allah Allah. Tarik nafas lagi dari hidung, sebut hu, tahan di dada sekuatnya Allah, nanti dilepaskan sambil sebut Allah. Tarik nafas dari hidung, sebut hu dalam hati. Lepas dari mulut Allah. Tarik nafas lagi dari hidung, sebut hu, tahan di dada, zikir Allah Allah sekuatnya, lepaskan nafas nanti dari mulut Allah. Tarik nafas dari hidung. Lepas dari mulut, sebut Allah. Sekarang dirasakan, cukup dirasakan tanpa ditarik atau dikeluarkan. Dirasakan masuk nafas dalam hati, sebut hu, keluar nafas Allah. Dirasakan saja, dan di dalam hati keluar masuknya nafas untuk zikir. Masuk nafas hu, dirasakan, keluar nafas sebut Allah. Masuk nafas dalam hati, sebut hu, keluar nafas Allah.
Al-Fatihah. Monggo baca sholawatnya 3 kali, tahan nafas, terus zikir Allah Allah, dalam hati meminta amalan yang cocok untuk diri panjenengan. Jika nanti muncul Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas atau apapun itu, ya itulah yang cocok untuk diri panjenengan. Baca sholawatnya untuk 3 kali, tahan nafas. Dalam hati, ya Allah, saya meminta amalan yang cocok untuk diri saya. Zikir Allah Allah. Sholawat lagi 3 kali, tahan nafas.
dalam hati nanti meminta untuk bertemu dengan guru sejati, terzikir Allah Allah. Tarik nafas dari hidung, tahan, baca sholat nurita 3 kali, tahan nafas. Zikir Allah Allah. Kalau mulutnya pengen mengucapkan salam, ucapkan salam. Kalau ada yang ngajak bicara, diajak bicara dalam hatinya. Didohirkan, jangan malu-malu. Jika ada yang mengajak bicara dalam hati jenengan, jika ada yang mengucapkan salam, dijawab salamnya. Yang mengucapkan salam, didohirkan salamnya. Jawab sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan apa yang ingin panjenengan tanyakan. Masuk ke dalam diri sendiri. Ucapkan pertanyaan dalam diri sampean sendiri. Ada jawaban, dohirkan.
Teh, cuma nih banyu teh, keren teh. Nyokran nih. Jempolannya pencet deh. Allahumma salli ala sayyidina wa adkhilni bit wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang kelas-kelas ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, amalan yang kita amalkan ini tujuannya adalah supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Amalan yang kita amalkan ini bertujuan supaya hidup kita itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya sama sekali tidak mengajarkan ilmu kesaktian kepada panjenengan semuanya. Yang saya ajarkan adalah ilmu keikhlasan. Yang saya ajarkan adalah ilmu kesadaran, supaya kita itu sadar bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas kita hidup di dunia itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah salah dari jalan Allah ketika kita hidup inginnya sudah bermacam-macam. Karena hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu, dzikir ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita bahwa hidup kita ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tinggal menjalani apa yang sudah Allah tentukan di dalam hidup kita. Jadi dzikir ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang harus taat kepada Sang Maha Pencipta. Jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Terkhusus amalan yang barusan saya berikan itu untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita itu harus sadar dengan peran yang saat ini kita jalani. Jika saat ini kita menjadi seorang suami, kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kewajiban kita itu adalah untuk mengayomi, untuk menjadi pelindung, untuk menjadi orang yang sabar, yang sayang, yang bertanggung jawab terhadap istri kita, sehingga kita tidak sampai lepas tanggung jawab, sehingga kita bisa tahu peran kita itu apa hidup di dunia ini. Karena yang paling bahaya adalah ketika kita memainkan peran orang lain. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi di setiap langkah hidup kita, di setiap gerak tubuh kita, dimanapun kita berada, itu bisa menjadi dzikirullah. Dzikirnya nanti bukan hanya lisannya, tapi juga ruhnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, seperti yang tadi saya ajarkan ke panjenengan. Sudahlah, saya dahulu tidak pernah diajarkan ini dan itu oleh kiai saya. Tidak dikatakan nanti kamu bisa ini, bisa itu. Tetapi dengan izin Allah, dengan mengamalkan amalan yang tadi saya ijazahkan ke panjenengan, bahwa begitu banyak kenikmatan, kemudahan yang saya dapatkan. Tentu tidak sekejap mata, butuh proses yang panjang. Karena ketika mengamalkan amalan itu, kita nanti
insya Allah akan diberitahu rahasia-rahasia di balik rahasia. Ketika kita melihat air, di situ nanti kita bisa berzikir. Di situ nanti Allah memberikan pelajaran terhadap diri kita bahwa hidup itu seperti air mengalir. Yang terpenting tidak melakukan maksiat, semuanya nanti akan mendapatkan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting di jalan Allah, maka nanti masalah tidak akan menjadi masalah. Malah masalah itu nanti akan semakin memperkuat iman kita, akan semakin membuat kita kokoh, karena banyak kesengsaraan yang pada akhirnya akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik daripada kesenangan yang akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika air mendapatkan sebuah rintangan, itu nanti akan semakin kuat arusnya. Ketika air sungai terbendung, bukan semakin kecil tapi malah semakin besar, sehingga nanti akan kuat untuk menghadapi bendungan. Itu akan semakin deras airnya, semakin kuat kekuatan yang Allah berikan terhadap diri kita, semakin kuat mengangkat beban, semakin kuat untuk menghilangkan setiap masalah yang kita hadapi. Jangan seperti maksiat yang seperti air yang jatuh ke dalam jurang. Karena setiap ada kemudahan di depannya itu akan ada kesusahan. Hati-hati. Tetapi di balik kesusahan akan ada kemudahan yang akan kita dapatkan. Di amalan yang saya berikan tadi adalah amalan ruhaniyah, untuk kita bisa tahu siapa sejatinya diri kita, untuk kita tahu bagaimana peran kita ada di dunia. Sebenarnya amalan ini saya dapatkan ketika saya bermimpi bertemu dengan Mbah Yai Asrori. Jadi ketika saya mengamalkan as-salawat itu, beliau datang memberikan amalan ini, yaitu amalannya yang tadi saya berikan ke jenengan. Keluar masuknya nafas digunakan untuk berzikir dan diusahakan diam, tidak bergerak sama sekali, merasakan keluar masuknya nafas dengan zikir hu Allah. Nanti pada akhirnya tetap satu, zikirnya hanya Allah, Allah saja, mengikuti detak jantung yang ada di dalam diri kita. Semoga ijazah yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan. Mohon maaf mungkin ada kekecewaan atau tidak seperti yang panjenengan harapkan, tetapi Pak, insya Allah kalau amalan ini panjenengan amalkan minimal setiap malam 15 menit saja, atau semampu panjenengan 1 jam atau 3 jam setiap malamnya diamalkan. Duduk tenang, baca dulu Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, surat At-Taubah 3 kali, ayat kursinya 3 kali, terus baca sholawat an-nuridatnya 3 kali. Setelah itu tarik nafas dari hidung, tahan sekuatnya, zikir Allah Allah, lepaskan dari mulut Allah, diulang 3 kali. Setelah itu duduk tenang, rasakan nafas masuk, sebut hu, keluar nafas dalam hati, siri saja, dalam hati saja sebut Allah, dirasakan. Nanti semakin lama nafas akan semakin lembut dan kita akan merasa hilang, diri kita itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bagaimana proses yang panjenengan rasakan, silahkan sampean komentar di
grup WA kita. Insya Allah nanti akan saya bimbing. Tidak ada ceritanya gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kalau jadab bisa, tapi kalau gangguan jiwa insya Allah enggak. Semoga itu bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Nanti apa yang diamalkan setelah 41 hari sampai beritahu saya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Insya Allah akan banyak sekali manfaat yang panjenengan dapatkan. Salah satunya ketenangan dan juga tumbuhnya kuatnya iman panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laumul Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sairil asma'i wa sifati wa Al-Fatihah. Diminum airnya, nanti sisanya digerujukkan di kepala. Setelah panjenengan gerujukan kepala, tangan direntangkan ke atas. Nanti ketika ada gerakan, tarik nafas dulu, sebut hu, zikir Allah Allah, lepaskan dari mulut Allah. Minta kepada Allah untuk diisi karomahan. Monggo. Diminum, sisanya siramkan di kepala, tangan direntangkan ke atas. Sisanya gerujuk di kepala. Ya. Mata terpejam. Tangannya rentangkan ke depan yang sudah digerujuk di kepalanya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diikuti gerakannya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat, jangan diputus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba memohon ya Allah ilmu gaib yang positif untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk agama saya, dan untuk negara saya. Bi'idnillah, bi'idnillah, la haula wa la quwata illa billah. Diikuti gerakannya, jangan dilawan. Setelah muncul gerakannya, minta silat hadiran. Bi'idnillah, bi'idnillah. Kalau mau berdiri ya silakan berdiri. Ikuti saja setiap gerakannya.
dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Diikuti gerakannya, jangan dilawan. Diikuti, jangan dilawan. Semakin lama semakin kuat. Al-Fatihah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Pur, ketika panjenengan baca sholawat 3 kali tanafas, lalu zikir Allah meminta amalan yang cocok untuk diri panjenengan, yang muncul dalam hati, dalam gambaran jenengan apa? Ngapunten nggih. Kula niku napa mawon, sing penting terakhir niku Fatihah 41 kali. Napa mawon, sing penting terakhir Fatihah 41 kali. Nggih. Lek panjenengan panjenengan monggo. Alhamdulillah. Ini mas ya kursi sekalian ketinggal guru ngaos Israel niki nembe niki lau ketinggal. Alhamdulillah ibu kula murup ten pintu sekalian pintu murup teng nginggil. Kula ngenangan apa niku mungkin napa widodari, tapi dalam hati ibu kula murup di pintunya murup, ibu kula nggih murup seperti niki neon. Nggih. Allah sae. Ibu murup sak pintu nggih murup ada di pintu. Nggih, ngeten Pak Tentara. Jadi setiap diri kita ini sebenarnya adalah seperti rumah
Cuman ada pintu-pintunya, ada latifah sirinya. Dan setiap pintu itu sebenarnya ada kunci-kuncinya. Kuncinya itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah la ilaha illallah dan kalimat Al-Fatihah. Dari situ nanti kita akan bisa membuka latifah-latifah siri yang ada di dalam diri kita. Contoh ketika panjenengan sedang mengamalkan sholawat, lalu tiba-tiba di dalam hati panjenengan itu pengen banget membaca Al-Fatihah atau amalan-amalan yang lain lah, surat Al-Ikhlas atau apa, maka bacalah amalan itu dengan terus-menerus, dengan penuh kekhusyuan dan penuh dengan rasa. Nanti akan bisa masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena sebenarnya Al-Quranul Karim itu adalah jalan masuk untuk ke dalam Al-Quranul Qadim. Bahasa kasarnya itu, apapun yang nampak, yang ada di hadapan kita, itu adalah jalan masuk untuk ke dalam diri kita sendiri. Bahkan ketika panjenengan melihat air, itu pun juga menjadi guru untuk diri kita, supaya kita itu tahu hakikatnya hidup. Ketika panjenengan mungkin mempunyai anak yang bandel, itu supaya kita bisa lebih berbakti kepada orang tua. Jangan salahkan anak dulu, karena yang ada di hadapan kita adalah gambaran dari diri kita sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan, untuk bisa mendapatkan ilmu sirri ini, ilmu laduni ini, salah satu caranya adalah dengan cara setiap kali diri kita membaca asma Allah itu diresapi, dinikmati. Saya pernah membaca Al-Fatihah itu satu malam 1000 kali. Dan alhamdulillah ada sirinya. Luar biasa. Oke, ngoten paham nggih? Semoga nggih sayang. Itu yang harus kita cari, karena hakikatnya diri kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dzikir itu dipusatkan di jantung, jantung itu punya kekuatan sendiri. Orang itu walaupun dibius, tapi jantung itu akan tetap berdetak. Pernahkah kita berpikir siapa yang menggerakkan jantung? Apa kita bisa mengatur gerak jantung? Tidak. Apalagi ketika panjenengan bisa terus melatih setiap detak jantung itu dengan zikir Allah Allah. Di situ nanti panjenengan akan tahu rahasia-rahasia Allah, karena kita tidak akan bisa mengenal Allah sebelum diri kita mengenal diri kita dahulu. Ngaten nggih? Tugas panjenengan dari saya ini juga dulu ditugaskan oleh Mbah Yai terhadap saya. Sering-sering zikir Allah Allah Allah. Zikir hu Allahu Allah. Nanti lama-lama panjenengan akan menemukan nafas yang paling lembut. Nah, ini penting untuk Kang Mas yang ada di belakang itu. Karena sama saya tipe orang yang sebenarnya temperamental. Lihat muka saya. Saya kan rasanya temperamental, pemarah. Saya ini pemarah. Tetapi ketika seseorang mampu untuk marah dan dia mampu untuk mengendalikan itu, jadi ketika
kita zikir Allah, 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 dan nanti terpusat di jantung. Ketika itu nanti jantung akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jangan heran nanti ketika tiba-tiba terpusat di kaki, di tangan, di rambut, di mata, di telinga. Akan ada masanya seperti itu. Nanti terpusat di tangan Allah, 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 detak jantung, Allah, Allah, rambut. Sampai nanti panjenengan merasa nggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean tahu, anak-anak murid saya pernah tahu dulu, saya 2 tahun. 2 tahun itu merasa diri saya nggak ada, semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang bilang jadab, ada yang bilang gila itulah. Yang terakhir dulu 3 bulan atau 5 bulan dulu, saya lupa. Ya seperti itu. Sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latifasiri, zikir kolbi, sehingga nanti panjenengan setiap gerak tubuh kita, setiap tingkah laku kita ini menjadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak dari zikir. Ketika panjenengan nyuapin istri, sampean sudah merasa ini zikir, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi untuk hal yang lainnya. Ketika panjenengan membantu orang bekerja, monggo. Ini pemilik tempat ini. Itu kuncinya, saudara saya. Jadi setiap zikir itu nanti, meditasi nanti bukan hanya duduk tenang. Bahkan setiap gerak tingkah laku kita menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika teman duduk diomeli istri itu menjadi zikir. Ketika jenengan makan menjadi zikir. Betapa ini rezeki dari Allah dan akan saya gunakan di jalan Allah. Ketika panjenengan melihat, bahasa kasarnya bukan lagi sampai yang melihat, tapi yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mampu melihat, karena dilihatkan oleh Allah. Kita mampu bicara karena dibicarakan oleh Allah. Kita mampu bergerak karena digerakkan oleh Allah. Zikirnya hu Allah, hurib kang sejati. Huribku dihurupi Allah, sehatku disehatkan Allah, kuatku dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi, sudah tidak berpikir ini dan itu, tapi semuanya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti dihina orang, yang tidak akan marah. Dalam keadaan susah, ya tidak akan terasa susah. Semuanya akan terasa menyenangkan, karena ini adalah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika melakukan maksiat akan malu sendiri. Ketika akan melakukan maksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya datangnya dari Allah. Ketika digunakan untuk hal yang tidak baik, malu kepada yang memberikan, sehingga tidak akan melakukan maksiat. Jadi bukan berarti kalau melakukan maksiat ini kehendak Allah, tidak. Allah tidak akan menghendaki sesuatu hal yang buruk. Makanya kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari syaitan. Malu ketika akan melakukan maksiat. Malu ketika mungkin marah sama istri. Malu ketika mata digunakan untuk maksiat. Malu ketika mulut berbicara yang jelek, membohongi orang, menipu orang. Karena semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti bisa jenengan dapatkan, sampean sadari, tanpa sampean harus berpikir ini dan itu, akan muncul di dalam hati kita, di dalam manah kita. Ketika sering zikir, akan ada guru sejati. Akan ada guru sejati yang ada dalam diri kita. Caranya bagaimana? Buka pintu hati kita. Benar-benar Allah ada di dalam hati kita dengan memasukkan zikir hu Allah, hu Allah. Mungkin kalau pertama tidak apa-apa, 33 kali, 100 kali zikir dengan jahar untuk membimbing hati kita. Tapi diusahakan entah dapat 100 atau 33, cukup dengan masuk ke dalam diri kita. Caranya bagaimana?
masuk nafas hu, keluar nafas Allah, masuk nafas hu, keluar. Nanti lama-lama hanya Allah, Allah, Allah saja. Ngoten nggih. Saya tidak mengajarkan kesaktian karena saya tidak sakti. Saya juga tidak mengajarkan kehebatan karena saya tidak hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah. Saya hanya mengajarkan keikhlasan. Saya hanya mengajarkan kesadaran supaya kita itu sadar bahwa hidup itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani dengan keikhlasan saja. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti semuanya kasih madu bawang lanang ya. Semuanya kasih madu bawang lanang. Cara mengamalkannya nanti saya beritahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.